Halo semuanya, welcome to The Grid bareng gua Rangga. Katakanlah lo punya budget maksimal 6 juta, lo akan pilih mana? iPhone 11, iPhone keluaran 5 tahun lalu, atau Android mid-range keluaran tahun 2024 ini? Yuk, kita bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ke channel The Grid. Karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget, desain, dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga insight-insight yang ada di dalamnya. Oke, lanjut. Kita bahas. Budget 6 jutaan, pilih mana? iPhone keluaran 5 tahun lalu atau Android mid-range keluaran tahun ini. Oke, disclaimer dulu ya. Android mid-range yang gue pakai di video ini adalah Samsung Galaxy A35. Karena kenapa? Android mid-range dengan range 5-6 jutaan itu banyak banget pilihannya. Kemudian A35 menurut gue masih masuk ke kategori tersebut. Range harganya di sekitaran segitulah, 5-6 juta. Dan kebetulan gue emang punyanya Samsung Galaxy A35 ini. Ya udah, yuk langsung kita lanjut ya. Oke, iPhone 11 itu belum lama turun harga ke 5.999.000 untuk yang varian storage 64 GB. Kenapa gua masih pakai iPhone 11 ini? Padahal ini kan udah iPhone keluaran 5 tahun lalu gitu, udah lumayan lama. Yang pertama, karena gue masih pakai ekosistem Apple. Gue pakai MacBook Air M1 sama gue pakai iPad Pro. Pakai ekosistem Apple tuh menurut gue nyaman ya, karena mau sharing-sharing gambar, video itu tinggal pakai AirDrop aja. Kemudian mau copy paste antar device tuh juga bisa. Semuanya nyaman lah, device-device antar ekosistem Apple tuh berhubungannya tuh seamless, sangat baik sekali. Jadi makanya gue masih mempertahankan untuk pakai satu buah iPhone yang masih gue pegang lah. Dan menurut gue iPhone 11 itu masih cukup untuk dipakai buat tahun 2024. Untuk performance dan kameranya sendiri, iPhone 11 ini performance-nya itu menggunakan chipset Apple A13 Bionic. Chipset keluaran 5 tahun yang lalu ya, udah jelas. Tapi untuk chipset sekelas keluaran 5 tahun yang lalu, menurut gue A13 Bionic ini masih cukup capable untuk daily test, untuk chatting, untuk musik, untuk nonton-nonton YouTube dan lain-lain, notes dan lain-lain. Menurut gue sih ya jelas masih capable banget. Buat gaming tipis-tipis juga gue masih kadang-kadang main COD Mobile di sini, itu masih dapat settingan grafik very high dengan frame rate-nya tuh di max. Jadi menurut gue secara performance masih bisa lah untuk dibandingkan dengan Android mid-range di keluaran tahun 2024. Oke, sekarang kita bahas kameranya ya. Kalau untuk kameranya sendiri sebenarnya mungkin debatable ya, karena kalau kita bandingkan dengan Android mid-range 2024, pilihannya kan banyak. Ada yang kameranya oke, ada yang kameranya juga kurang oke, ada yang videonya bagus, ada yang video atau foto videonya tuh juga nggak bagus-bagus banget. Tapi menurut gue foto dan video dari iPhone 11 ini bisa dibilang masih cukup capable juga ya, masih cukup oke juga ya. Kalau misalkan foto mungkin debatable, tapi kalau video menurut gue hampir bisa dibilang video dari iPhone 11 ini akan lebih baik jika dibandingkan dengan Android mid-range keluaran tahun 2024. Ya udah, nanti kita langsung lihat aja perbandingannya hasil foto dan video dari iPhone 11 dan Android mid-range, dalam hal ini adalah Samsung Galaxy A35. Tes rekaman kamera pakai iPhone 11 yang di kiri, dan yang di kanan adalah Samsung Galaxy A35. Ini sama-sama pakai resolusi 4K Ultra HD 30 fps ya. Hampir jam 1 di SCBD Sudirman, kurang lebih kayak gini. Bang ya. Sekian ya. Oh, kalau yang iPhone 11 bisa ini pindah-pindah level, tapi kalau yang A35 enggak. Oke. Udah.
Oke, mungkin tadi gue udah sebutin kelebihan iPhone 11 jika dibandingkan dengan Android mid-range keluaran tahun 2024. Tapi kalau kekurangannya apa? Yang pertama, kekurangannya adalah literally kekurangan storage ya. Dengan budget 6 juta, lo dapet iPhone 11 dengan storage 64 GB. Yang dimana menurut gue, storage 64 GB untuk tahun 2024 jelas udah tidak relevan, udah nggak cukup. Kenapa? Karena hasil foto makin gede, hasil video makin gede, size aplikasi, update aplikasi makin gede. Lihat aja tuh Genshin Impact ukurannya berapa. Jadi 64 GB tuh menurut gue udah harus ditinggalkan ya. 128 aja tuh menurut gue udah mulai berasa kekurangan. Minimal 256 GB lah. Sementara Android mid-range itu dengan range harga 5-6 jutaan, minimal dapat 256 GB. Bahkan mungkin ada juga yang jual Android mid-range itu dengan range 5-6 jutaan bisa dapat storage di 512 GB. Jadinya jomplang banget menurut gua. Kalau lo nyari storage gede ya pasti Android mid-range bakal dapat lebih gede. 64 GB masih bisa, dibilang masih bisa, mungkin masih bisa, tapi apa ya, hassle-nya banyak gitu loh. Lo mesti pindahin foto dan video, lo mesti kosong-kosongin, hapus-hapusin media WhatsApp dan lain-lain tuh PR gitu. Mendingan sih menurut gue langsung cari smartphone Android mid-range tapi dengan storage yang lebih besar. Jadi untuk kedepannya juga bisa pemakaiannya tuh jangka waktunya tuh bisa lebih lama gitu. Kemudian berikutnya adalah update softwarenya. iPhone 11 sendiri waktu pertama kali rilis itu kalau nggak salah menggunakan iOS 13 dan sekarang iPhone 11 gue ini pakai softwarenya itu adalah iOS 17.4.1. Jadinya udah 4 kali update lah. Katanya tahun ini masih bakal dapet update lagi ke iOS 18. Jadinya udah 5 kali update. Nah, untuk kedepannya itu mungkin udah pelan-pelan akan di stop supportnya ya. Kenapa? Karena udah 5 kali update, udah cukup lah ya. Mungkin masih dapat satu lagi, tapi gue masih sanksi lah, belum yakin dengan berita-berita yang beredar. Sementara Android mid-range Samsung Galaxy A35 ini baru keluar tahun ini dengan Android 14 dan katanya akan dijamin mendapatkan software update tuh sampai 4 tahun ke depan, sementara security update 5 tahun ke depan. Jadinya ya kalau dibandingkan fitur-fitur baru pasti akan lebih banyak di Android mid-range kayak A35 ini karena 4 tahun ke depan masih akan dapat update secara berkala. Sementara ini iOS 17, tahun ini dapat iOS 18, mungkin setelah itu nggak akan dapat update software lagi. Jadi sayang, kalau mau dipakai jangka waktu panjang lagi sih jelas udah kurang relevan lah ya. Mendingan beli Android mid-range saja karena support ke depannya masih panjang. Dan kemudian yang terakhir adalah layarnya. Untuk layarnya sendiri, iPhone 11 menggunakan layar 6,1 inch Retina LCD display. Ini refresh rate-nya masih 60 Hz, kemudian panel layarnya tuh IPS. Sementara mostly rata-rata Android mid-range itu udah menggunakan panel AMOLED atau Super AMOLED dengan resolusi Full HD. Oh, ini resolusinya juga belum sampai Full HD. Ini udah hampir pasti Android mid-range itu udah pakai Full HD atau bahkan mungkin udah pakai yang 1,5 atau 2K resolution gitu ya. Kemudian refresh rate udah hampir pasti dapat 120 Hz, sementara ini cuman 60 Hz. Secara teknologi ya, bukan berarti gue bilang layarnya iPhone itu jelek ya. Layar iPhone menurut gue masih cukup nyaman untuk dilihat, tapi ya ini adalah teknologi 5 tahun yang lalu. Sementara Android mid-range 2024 kayak A35 ini yang gue pakai udah pasti pakai teknologi yang cukup relatif baru lah bisa dibilang. Pasti lebih enak, kemudian udah pakai AMOLED dan lain-lain. Sementara ya layar iPhone 11 karena masih keluaran 5 tahun yang lalu, jadinya apa ya, bisa dibilang ya masih belum sebagus itu gitu. Kemudian untuk bezelnya sendiri nih bisa dilihat. Bezel iPhone 11 tuh masih tebel banget, sementara bezelnya, gue bahkan nggak bisa bilang bezelnya A35 ini tipis ya, tapi bahkan kalau dibandingin sama iPhone 11 nih udah jauh banget. Dan banyak Android mid-range yang bezelnya tuh jauh lebih tipis dari A35 ini. Jadinya ya menurut gue kalau secara layar, kalau lo banyak butuh buat entertainment, banyak butuh buat ngelihat layar, ya jelas akan pilih lebih bijak untuk memilih Android mid-range karena pasti layarnya udah jauh lebih bagus dibandingkan dengan layar iPhone 11. Jadi dengan budget 5-6 jutaan, pilih mana? Kalau gue secara personal, gue akan pilih Android mid-range. Kenapa gue akan pilih Android mid-range? Pertama, karena
dengan budget yang sama, gue bisa dapat smartphone keluaran terbaru dengan teknologi baru. Udah 5G, ini belum 5G, kemudian layarnya udah pasti lebih bagus, update softwarenya juga disupport lebih panjang dibandingkan dengan iPhone 11 yang keluaran 5 tahun yang lalu. Kemudian, menurut gue lebih banyak plusnya kalau beli Android mid-range kayak A35 ini di tahun ini dibandingkan dengan beli iPhone keluaran 5 tahun lalu untuk dibeli di tahun 2024 ini. Tapi mungkin lo bisa milih iPhone 11 itu karena pertama adalah lo udah pakai ekosistem Apple, kemudian lo mungkin masih nyari kamera. iPhone 11 menurut gue masih ada potensi yang bisa dibilang lebih oke lah sedikit dibandingkan dengan Android mid-range rata-rata. Dan yang terakhir adalah gengsi. Walaupun mungkin sebenarnya gengsi ini nggak relevan juga ya buat gue, karena gue juga nggak pakai iPhone karena gengsi. Tapi nggak bisa dibohongi, nggak bisa dipungkiri bahwa di luar sana banyak yang beli iPhone ini untuk menaikkan status sosial, untuk pertemanan, sama-sama punya iPhone, bisa airdrop dan lain-lain, dan bahkan untuk mengimpress klien, untuk mengimpress mertua dan lain-lain. Banyak loh yang beli iPhone karena alasannya itu, dan menurut gue itu nggak salah juga kalau emang itu pilihan lo, ya kenapa enggak gitu. Karena ternyata dengan lo punya iPhone, lo bisa menaikkan status sosial lo, ya mungkin itu yang lo butuhin gitu. Ya udah, sekian dari The Grid. Like videonya kalau emang suka, subscribe ke channel The Grid, dan follow Instagram kita juga di thegridco.id. Oke, The Grid sign out. Bye.